Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Ya, pada jelang datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, sejumlah bahan kebutuhan pokok kembali mengalami kenaikan. Hal ini seperti terpantau di Pasar Bauntung, Kota Banjarbaru. Kenaikan harga ini terjadi pada daging ayam segar, daging sapi lokal, dan impor. Selain itu, harga beras, telur ayam, dan itik juga mengalami kenaikan. Ini seperti terpantau pada Selasa 20 Februari di Pasar Bauntung, Jalan RU Ulin, Kota Banjarbaru. Saat berbincang dengan pedagang di pasar tersebut, disebutkannya kini harga daging sapi lokal Rp160.000 per kilo, padahal sebelumnya hanya Rp155.000. Sedangkan daging impor sudah naik menjadi Rp110.000, sebelumnya di harga Rp100.000 per kilo. Kenaikan harga yang sama juga terjadi pada daging ayam potong, yang kini di kisaran harga Rp50-Rp55.000 per ekor, dibanding sebelumnya di harga Rp45.000. Dari pedagang telur ayam diperoleh informasi sebelumnya Rp28.000, kini sudah menjadi Rp30.000 per kilo. Sedangkan untuk harga telur itik, yang sebelumnya hanya Rp2.800, kini sudah menjadi Rp3.000 sampai Rp3.500 per biji. Seminggu malah sudah lah. Yang 30 nih. Sudah ada seminggu lah. Kalau untuk telur itik Pan, ada kenaikan juga? Tinggi. Kalau telur itik kenaikannya Rp300 juga. Beruntung harga beras lokal tidak mengalami kenaikan, justru beras Jawa kemasan 5 kg dari harga Rp65.000 menjadi Rp75. Dan untuk kualitas super dari Rp75 menjadi Rp85.000. Adapun harga sayur mayur yang didatangkan dari Jawa termasuk bawang merah umumnya masih normal dan tidak ada kenaikan. Saat dikonfirmasi Banjar TV, Kepala UPT Pasar Bauntung Banjarbaru Putra Yulianda Arisandi membenarkan adanya beberapa komoditi bahan pokok mengalami kenaikan. Kita akui kenaikan beras memang ada sekitar 1.000-2.000, terus daging ayam itu sekitar 4.000 sampai 5.000. Diperoleh informasi jelang Ramadan nanti di Sperindak Kota Banjarbaru bakal berencana menggelar pasar murah. Syafradi melaporkan untuk Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, kenaikan harga sejumlah bahan pokok juga terjadi di Pasar Kesatrian Kota Banjarmasin, seperti halnya beras yang terus mengalami perubahan harga setiap minggunya. Kenaikan ini ditenggerai akibat masih minimnya stok beras. Sekalipun sudah memasuki bulan Februari 2024, namun harga beras masih tak kunjung turun. Padahal diketahui pada pertengahan 2023 lalu, harga bahan pokok masyarakat ini sudah perlahan merangkak naik. Seperti halnya sekarang di Pasar Kesatrian Kota Banjarmasin, pada Kamis 22 Februari diperoleh informasi harga beras perlahan naik setiap minggunya. Hal tersebut sebagaimana diakui salah seorang pedagang, Nur Hasanah, yang menyatakan lonjakan harga terjadi terhadap hampir semua jenis beras, baik lokal maupun luar. Menurut Hasanah, naiknya harga beras disinyalir karena sulitnya mendapatkan pasokan stok beras. Akibat adanya kenaikan harga beras tersebut berdampak terhadap penjualan jika biasa konsumen membelinya dalam jumlah banyak, kini mulai berkurang. Itu misalnya kayak beras apa tuh Bu? Misalnya? Segala unus, ya. Unus, segala siam naik kan. Biasanya berapa pian menjual sebelum naik tuh? Yang naik itu kan jual siam 15 itu ini karena 16 aku. Ini ya, stok. Akibat nih kelangkaan ini jadi larang. Barangnya kosong lo larang. Soalnya kita harus panen kalau orang panen itu kurang kalau. Kurang baik kalau kurang baik itu kan kita larang harga beras. Begitu juga dengan usaha Pak Mat yang berjualan di Roko Jalan Meratus, kian merasakan kenaikan harga beras setiap minggunya. Kayak beras inilah, klopo hijau ini, sebelumnya itu aku beli itu 5 kilonya itu 78.000. Terus kemarin ngambil lagi sudah 80, terus 81 5 kilonya. Berarti kan menjualnya Pang pulang berapa tuh? Kalau menjual per
per itunya dari 81 itu kan naik lagi 82. Nggih. Nah, 82 itu aku menjual 84. Kalau harga laponi Pak, dulu kan jual per liternya ini berapa Pak? Dulu aku menjual per liter itu 12,5 pernah. 12.000 itu. Ya 12,5 per liter. Sekarang jadi 14 Pak. 14,5. 14,5 ini mungkin baru seminggu lah. Sebelumnya 14 seminggu lah. Oh, baru-baru ini juga naik akan Ya, juga. yang ambilan terakhir. Enggak bulan terakhir. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok seperti telur ayam beras agar tercukupi di pasaran, maka pemerintah Kota Banjarmasin berencana melakukan kerjasama antar daerah, salah satunya dengan Pemkab Blitar yang akan direalisasikan tahun ini. Pemerintah Kota Banjarmasin terus mengupayakan kerjasama antar daerah untuk memasok bahan pokok di pasaran sehingga bisa menekan angka inflasi. Terbukti inflasi di Banjarmasin saat ini berada di angka 2,1 di bawah nasional yang berada di angka 2,6. Setelah sebelumnya melakukan kerjasama dengan Pemkab Subang Jawa Barat untuk komoditas beras dan Pemkab Brebes Jawa Tengah untuk komoditas bawang merah, tahun ini Pemko ingin menjajaki kerjasama dengan Pemkab Blitar Jawa Timur untuk komoditas telur ayam yang memang sangat diperlukan di pasaran. Nantinya Pemko akan memfasilitasi para pengusaha untuk bertemu dalam kerjasama tersebut. Apalagi ini kan kita mau KAD kerjasama antar daerah dengan Blitar untuk memastikan pasokan telur ayam. Ya, jadi B2B pemerintah memfasilitasi nanti mereka yang datang ke sini bersama-sama dengan pengusahanya untuk bisa saling bertemu dengan pengusaha kita. Kalau yang sebelumnya kan sudah dengan Brebes untuk bawang merah, itu pengusahanya kita bawa ke sana, ketemu juga dengan pengusaha Brebes untuk memastikan pasokan bawang merah. Dan sebelumnya juga untuk beras dengan Subang. Ya, yang telur itu tahun ini. Ibtu berharap melalui kerjasama antar daerah ini bisa menekan inflasi yang ada, termasuk memastikan kecukupan stok di Bulog maupun distributor dan pedagang besar, apalagi jelang Ramadan. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur bersama Ketua TP PKK Nur Gita Tias menghadiri syukuran panen buah dan sayur di salah satu kebun PKK Kabupaten Banjar, Sekupul Ujung Martapura, Senin sore 19 Februari 2024. Memiliki potensi tanah yang subur harus diberdayakan dan dikembangkan dengan baik oleh masyarakat di Kabupaten Banjar. Di antaranya memanfaatkan lahan untuk ditanami dengan tanaman yang menghasilkan. Ini seperti dilakukan kader PKK Kabupaten Banjar dengan melaksanakan panen buah dan sayur bersama Bupati Banjar Saidi Mansur dan Ketua Tim Penggerak PKK Nur Gita Tias. Di lahan ini terdapat beragam jenis buah-buahan dan sayuran. Keberadaan kebun PKK ini bukan hanya sekedar lahan pekarangan dan lahan pertanian, tetapi merupakan simbol kesungguhan dalam menghadapi tantangan pangan dan memperkokoh kemandirian dalam hal pertanian. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Nur Gita Tias, menyatakan panen buah dan sayuran ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan yang kosong sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomi. Kita tuh kan sebenarnya dari dulu terdoktrin kalau petani itu tua gitu kan, dan kebanyakan ada di desa karena lahannya kan ada di desa. Tapi sebenarnya kalau diperdalam lagi ilmu tentang pertanian, terlebih kita aplikasikan di pekarangan rumah, ya minimal kalau tidak bisa untuk nambah uang saku, paling tidak memenuhi kebutuhan di dapur kita sendiri itu bisa terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang. Ya kalau nyambel kan paling 1 biji tomat ya sehari, kemudian cabenya juga paling pedes banget 10 biji gitu kan. Nah ini kalau nggak ada lahan kita bisa tanam di polybag. Terus petani milenial ini kita ini kan masih muda-muda ya, yang akunya muda termasuk saya, pengennya ya kalau ada lahan kecil-kecilan, gabungan, patungan, ada lahan di kampung, kita coba tanam, cari bibit, sebenarnya menghasilkan. Pemerintah Kabupaten Banjar juga mendorong industri hilirisasi di mana hasil tanaman bukan hanya dijual dalam bentuk mentah, melainkan dalam bentuk olahan agar nilai jualnya bisa lebih tinggi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Informasi lainnya, Bupati Banjar Saidi Mansyur membuka kejuaraan daerah tingkat pelajar Kabupaten Banjar tahun 2024 di Stadion Mini Barakat Martapura. Yang pada kejuaraan ini merupakan salah satu binaan olahraga nasional yang akan memunculkan bibit atlet berbakat dan berprestasi. Kejuaraan daerah tingkat pelajar Kabupaten Banjar tahun 2024 diikuti 640 atlet pelajar SMP sederajat, terdiri dari 429 putra dan 211 putri, terbagi dalam 6 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bola basket, sepak takraw, pencak silat, dan bulu tangkis. Ini merupakan salah satu pilar pembinaan olahraga nasional karena dari kejuaraan tersebut sering muncul bibit atlet-atlet berbakat dan berprestasi. Bupati Banjar Saidi Mansyur mengapresiasi pihak penyelenggara serta seluruh pelajar yang berpartisipasi dalam persiapan dan pelaksanaan kejuaraan. Diharapkan melalui kejuaraan ini akan terjaring bibit-bibit potensial yang akan dibina lebih lanjut agar dapat berprestasi membawa nama harum daerah pada ajang Pekan Olahraga Daerah tahun 2024. Sangat bangga dan bersyukur, sangat luar biasa ternyata kejurda pelajar sepak bola salah satunya, termasuk juga kejurda cabur lainnya juga dilaksanakan. Kebetulan kami diberi kesempatan untuk membuka dan mudah-mudahan anak-anak kita yang mengikuti hampir ratusan ini bersungguh-sungguh baik mental dan fisik. Tentunya kepada panitia juga melaksanakan dengan seadil-adilnya ketika seleksi karena ini akan menyangkut prestasi daerah dan mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan lancar, komunikasi, koordinasi antar instansi khususnya karena bukan hanya urusan di Martapura saja tapi juga dinas pendidikan terlibatkan karena mereka semua pelajar. Dan mudah-mudahan ini ada menumbuhkan rasa cinta kita ke daerah sehingga nantinya bisa membawa membawa harum Kabupaten Banjar untuk ke jenjang Porda. Sementara itu, Kepala Disbud Porapar Banjar Irwan Jaya menjelaskan, kejuaraan akan berlangsung selama 6 hari di berbagai tempat, di antaranya Gedung Dojo untuk pencak silat dan kantor Kecamatan Martapura. Tingkat SMP sederajat. Jadi ada SMP, ada MTS yang memang ikut serta di kegiatan ini. Lama kegiatannya ini kurang lebih selama 6 hari. Jadi kami melakukan seleksi di beberapa tempat sebenarnya. Jadi kalau seperti pencak silat itu ada di Gedung Dojo yang di belakang dinas kami. Terus ada juga di dinas pendidikan, tempat-tempat di kantor kecamatan Martapura. Ada beberapa tempat yang memang kami pinjam untuk melakukan seleksi. Kalau antusias luar biasa sangat banyak ya. Jadi sampai kemarin pun masih ada yang pengen mendaftar untuk ikut serta. Cuman karena waktunya kami sudah harus memastikan peserta yang memang harus kami seleksi itu. Jadi ada beberapa memang yang terlambat. Sangat antusias mereka mengikuti. Sementara itu, Kepala Disbud Porapar Banjar Irwan Jaya menjelaskan kejuaraan akan berlangsung selama 6 hari di berbagai tempat, di antaranya Gedung Dojo untuk pencak silat dan kantor Kecamatan Martapura. Tampak hadir dalam pembukaan tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Mas Ruri, Kadisdik Liana Penny, dan sejumlah undangan lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Badua Sepekan edisi Minggu 25 Februari 2024. Saya Amirat Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.